Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Hubungan antara Self-Reflection dan Feedback dalam Fenomena Strawberry Generation. Berikut adalah nama anggota dari SGD A8. Baik, saya akan memulai presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ideo Putragung Ramakrishna dengan 3 digit NIM terakhir 181. Saya akan menyebutkan topik discussion student project kami untuk yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada self reflection, yang ketiga ada feedback, yang keempat ada strawberry generation, yang kelima ada hubungan feedback dan self reflection, yang keenam ada analisis SWOT, dan yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Gali Krisna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Masa depan negara sangat bergantung pada peran generasi muda sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Tetapi mereka menghadapi tantangan digital dan pengaruh pola asuh orang tua. Generasi muda berkualitas tinggi berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, namun ada masalah, generasi strawberry, yang sulit mengatasi tekanan. Solusinya adalah mengembangkan perilaku self-reflection, membantu mereka menghadapi masa depan dengan lebih baik. Inisiatif Student Project juga diluncurkan untuk mengkaji hubungan antara self-reflection dan feedback dalam fenomena Strawberry Generation pada Gen Z. Pengetahuan tentang pemahaman diri akan menjadi bekal bagi para generasi Strawberry dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan segala urgensi yang ada, dibuatlah sebuah student project yang mengangkat judul hubungan antara self-reflection dan feedback dalam fenomena Strawberry Generation. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan feedback dan fenomena Strawberry Generation. Yang kedua, bagaimana peran self-reflection dalam mengurangi fenomena Strawberry Generation. Tujuan penulisan. Yang pertama, memahami fenomena Strawberry Generation. Yang kedua, menilai dampak fenomena Strawberry Generation. Yang ketiga, menganalisis hubungan dengan self-reflection. Kemudian manfaat penulisan. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena Strawberry Generation dan bagaimana generasi Z terlibat di dalamnya. Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk melindungi generasi Z. Yang ketiga, menghasilkan bahan edukasi yang berguna untuk generasi Z. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Rasuladinata dengan 3 digit NIM terakhir 185. Kali ini saya akan melanjutkan materi apa itu self-reflection. Self-reflection berarti secara sengaja merenungkan pengalaman kita dengan panduan literatur untuk mendapatkan pemahaman ilmiah, meningkatkan praktik kita. Proses refleksi diri membantu mahasiswa menyadari kelemahan dan keunggulan yang mereka miliki, yang pada akhirnya mendukung perkembangan pribadi. Seseorang yang terus-menerus melakukan self-reflection akan memperbaiki kelemahannya dan memperkuat kelebihannya. Sayangnya, tidak semua orang menghargai hal ini karena seringkali merasa puas dengan dirinya sendiri dan kurangnya dorongan untuk mengeksplorasi potensi mereka yang dapat menghambat proses self-reflection itu sendiri. Jadi, dapat diartikan self-reflection adalah suatu proses penting dalam pengembangan diri yang melibatkan introspeksi mendalam terhadap pengalaman dan tindakan kita. Dengan melakukan self-reflection, kita dapat memahami lebih baik motivasi, nilai-nilai, dan tujuan kita sendiri. Ini juga membantu kita mengidentifikasi area di mana kita perlu tumbuh dan meningkatkan selanjutnya. Selanjutnya akan membahas 4 fase utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pani Madika Renina Chandra dengan NIM 23025111187. Siklus pembelajaran experiential COLD adalah suatu model yang menggambarkan bagaimana orang belajar melalui pengalaman. Model ini dikembangkan oleh David Colt dan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, ada pengalaman konkret, di mana tahap ini melibatkan pengalaman langsung atau keterlibatan dalam suatu aktivitas. Yang kedua, ada observasi dan refleksi, di mana setelah mendapatkan pengalaman yang konkret, individu dapat merenungkan apa yang telah mereka alami. Mereka dapat mencoba untuk memahami perasaan, pengalaman, dan hasil dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, ada konseptualisasi dan analisis, di mana pada tahap ini, individu mencoba untuk menggeneralisasikan pengalaman mereka menjadi konsep atau teori yang lebih umum. Mereka mencoba untuk memahami pola-pola dan prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman tersebut. Yang keempat, ada eksperimen aktif atau tahap terakhir ini melibatkan penerapan konsep-konsep yang telah dipahami dalam situasi nyata atau pengalaman berikutnya.
individu mencoba menerapkan pemahaman mereka dalam tindakan dan melihat hasilnya. Proses ini dapat berulang dan tidak selalu harus dimulai dari tahap pertama. Colt percaya bahwa orang memiliki preferensi berbeda-beda dalam menghadapi tahapan ini, dan siklus pembelajaran eksperiensial dapat dimulai dari tahapan manapun tergantung pada individu tersebut. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan presentasi. Perkenalkan, nama saya Madela Santil dan Wulandari dengan 3 digit terakhir 188. Saya akan menjelaskan tentang feedback. Feedback adalah sesuatu yang diberikan kepada kita setelah kita melakukan sesuatu. Feedback bertujuan untuk mengkaji apa yang kita lakukan dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari apa yang kita lakukan. Sehingga dari feedback ini, kita bisa belajar dan bisa mengembangkan diri kita sendiri. Lalu sesuai dengan pada presentasi, ada beberapa jenis feedback, yaitu feedback positif negatif, feedback internal eksternal, dan feedback verbal. Pengertian dari feedback positif sendiri adalah feedback yang menanggapi apa yang kita lakukan dengan positif. Biasanya feedback ini bersifat membangun dan menyetujui apa yang kita lakukan. Lalu feedback negatif, kebalikannya dari feedback positif, biasanya feedback ini berisi kritikan atau umpan balik yang bersifat destruktif, yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dari apa yang kita lakukan. Lalu ada feedback internal dan eksternal. Itu perbedaannya hanya jika feedback internal yaitu feedback yang datang dari dalam diri kita sendiri. Lalu feedback eksternal adalah feedback yang didapatkan dari orang lain. Lalu feedback verbal adalah feedback yang disampaikan berupa ucapan atau pertanyaan dari orang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nimputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 190. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok SGD saya yang luar biasa dengan materi Strawberry Generation. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu Strawberry Generation. Sesuai dengan analoginya, yaitu strawberry yang cantik di luar namun lembek di dalam, Strawberry Generation dianggap sebagai generasi kreatif yang rapuh dan tidak memiliki jiwa survival. Ini bisa terlihat dari adanya kemudahan mereka untuk menyerah, berputus asa, memiliki daya saing dan daya juang yang rendah, serta memiliki kondisi fisik yang lemah. Ada 4 ciri utama dari perilaku generasi Z atau yang kita kenal dengan Strawberry Generation ini. Yang pertama, ada the undefined ID, yang mana mereka mengekspresikan jati diri tanpa adanya labeling tertentu dan stigma yang melekat secara berlebihan. Kemudian yang kedua, yaitu ada the communalholic, yang mana mereka terbuka terhadap kebenaran yang berbeda-beda, serta tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas sesuai dengan passion mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu the dialoger, yang mana mereka memahami beragam kebenaran dengan melalui dialog ataupun komunikasi sebagai penyelesaian suatu masalah. Kemudian yang terakhir, yaitu realistis, yang mana mereka membuka suatu kebenaran secara realistis dan analitis terhadap pengambilan suatu keputusan dalam kehidupan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bagus Redia Yuliananda Pitra dengan NIM 230511192 dari kelompok SGD A8. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat hubungan self-reflection dan feedback. Refleksi diri dan umpan balik merupakan 2 konsep yang saling berkaitan dan dapat saling menguatkan dalam konteks pengembangan pribadi dan profesional seseorang. Refleksi diri adalah suatu proses di mana seseorang secara sadar mengevaluasi dirinya sendiri, pikiran, tindakan, dan pengalamannya. Ini melibatkan introspeksi dan penilaian diri untuk memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan individu. Refleksi diri membantu seseorang mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka ingin mencapai perubahan atau pertumbuhan. Refleksi diri juga membantu seseorang memproses dan menggunakan umpan balik secara lebih efektif. Mereka dapat merefleksikan bagaimana komentar tersebut berhubungan dengan nilai dan tujuan pribadi mereka. Feedback dan self-reflection. Refleksi diri dan umpan balik merupakan 2 konsep yang saling berkaitan dan dapat saling menguatkan dalam konteks pengembangan pribadi dan profesional seseorang. Dengan Strawberry Generation,
Feedback dapat berupa feedback positif dan negatif. Feedback negatif dapat berupa kritik destruktif dan kritik konstruktif. Salah satu strategi penerapan self-reflection adalah dengan menggunakan Gibbs Reflective Cycle, yang merupakan sistem kerja diciptakan oleh Graham Gibbs pada tahun 1988 yang pertama kali muncul dalam bukunya yang berjudul Learning by Doing. Sistem kerja ini bertujuan untuk membantu kita memproses pengalaman pribadi secara bertahap. Ada 6 tahapan dalam sistem ini, yaitu description, feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan juga action plan. Yang pertama adalah description. Di tahap ini, kita harus bisa mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi sebelum kita berefleksi dari kejadian tersebut. Kita juga bisa menggunakan metode 5W1H untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Yang kedua adalah feelings. Selanjutnya, kita diminta untuk menggali perasaan dan pikiran kita selama pengalaman tersebut. Apa yang kita rasakan sebelum dan setelah kejadian, apa yang kita pikirkan sekarang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk membantu kita mengetahui pengaruh perasaan kita sendiri terhadap pengalaman secara keseluruhan. Yang ketiga adalah evaluation. Tahap di mana kita mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil pada situasi yang kita alami. Di tahap ini kita harus bisa melihat dari sudut pandang lain untuk mendapatkan hasil evaluasi yang optimal. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laura. Terima kasih. Izin melanjutkan dari Ayudia. Saya Laura Alisa Bilkis dengan NIM 230251196 akan memaparkan penerapan dari self-reflection melalui metode Gibbs Reflective Cycle yang dikemukakan di tahun 1988. Yang keempat ada analisis, yaitu pendapat mengenai situasi tersebut secara kritis untuk melihat hubungan antar bagian dalam suatu peristiwa. Ini seperti merefleksikan mengapa Anda merasa seperti yang Anda rasakan dan mengapa tindakan tersebut Anda ambil. Terus di sini ada contoh, yaitu seperti cobalah untuk menggali pemahaman Anda lebih dalam tentang diri Anda sendiri dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Anda tersebut. Terus yang selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan, yaitu membuat simpulan tentang apa yang telah Anda pelajari dan apa yang bisa diperbaiki. Ini seperti membuat kesimpulan tentang apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut dan apakah ada pelajaran yang bisa Anda ambil ataukah apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Terus yang keenam adalah action plan, yaitu membuat sebuah rencana yang mencakup bagaimana kita akan bersikap jika menghadapi masalah yang sama, atau perubahan umum apa yang akan kita lakukan. Ini seperti merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan refleksi Anda. Contohnya seperti berpikir apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki situasi Anda tersebut, atau apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Terus tentukan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cintami. Perkenalkan, nama saya Nurama Cintami Pratiwi dengan NIM 230251198. Strategi penerapan self-reflection yang pertama ada strange. Bisa mengatasi hal negatif dari strawberry generation. Kekuatan strange atau mengidentifikasi kekuatan-kekuatan individu dalam menghadapi tantangan generasi strawberry, seperti kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan fleksibilitas dalam mengatasi tekanan. Yang kedua, ada weakness, bisa menimbulkan toxic positivity, yaitu mengenali kelemahan pribadi yang mungkin mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi fenomena ini, seperti kekurangan ketahanan terhadap frustrasi atau kurangnya keterampilan pengelolaan stres. Yang ketiga, ada opportunity,
atau generasi sekarang lebih memahami mengenai kondisi mentalnya masing-masing. Dari hal ini bisa dimanfaatkan agar menerapkan self-reflection, menyelidiki peluang-peluang yang mungkin muncul dari fenomena Strawberry Generation seperti peluang berkarir di industri yang mungkin cocok dengan karakteristik generasi ini. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Penerapan masih terhambat sehingga menimbulkan feedback yang diinginkan. Dengan menyadari ancaman-ancaman yang bisa timbul dari fenomena tersebut, seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil atau ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan analisis SWOT terhadap diri sendiri dalam konteks generasi strawberry, individu dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Ini membantu dalam mengembangkan strategi pribadi untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih baik. Perkenalkan, saya Amos Bastian Cruz dengan NIM 2302511-200. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan presentasi pada kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa masa depan suatu negara sangatlah bergantung pada generasi muda yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Di era digital ini, generasi muda menghadapi berbagai kompleksitas, termasuk dampak negatif teknologi digital, pola asuh, dan kurangnya pengembangan karakter yang diperlukan. Dalam mengatasi tantangan ini, self-reflection atau introspeksi diri menjadi kunci yang sangat penting. Self-reflection membantu generasi muda mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam, membangun self-awareness, dan menerima diri mereka dengan segala keunikan dan kelemahan masing-masing. Dengan pemahaman diri yang lebih baik, tentunya generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berkontribusi positif yang besar bagi masa depan bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menyadari urgensi peran mereka dalam kemajuan bangsa dan mengembangkan perilaku self-reflection sebagai langkah pertama menuju pertumbuhan yang lebih baik lagi. Sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saran oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Putu Purwaka Danendra dengan NIM digit terakhir 202. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan self-reflection dan feedback. Di sini saya akan memaparkan opini saya mengenai saran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saran yang akan saya berikan yang ada 5. Yang pertama ada komponen positif dikembangkan dan sebaliknya komponen negatif dihindari. Lalu yang kedua ada membina pola asuh orang tua dan pergaulan sosial di kalangan generasi muda. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas komunikasi melalui feedback yang positif. Lalu yang keempat, generasi Z bersifat adaptif dan mempunyai kemampuan untuk menyeleksi informasi. Yang kelima, ada generasi muda harus selalu introspeksi diri dan eksistensi serta kontribusinya terhadap kehidupan dewasa ini. Sekian dari yang saya sarankan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.